现在我要给大家分享一下我的演讲。我演讲的题目是我最孩子的梦想。Kita jalan kaki ya lah. Yang luar biasa. Ini dia Pondok Pesantren Nurul Amin Desa Kubu Padi. Hari ini kita kembali menuju pedalaman. Kali ini kita akan berangkat ke Kubu Padi, guys. Kubu Padi ini merupakan salah satu desa yang ada di Kalimantan. Masya Allah ya jalannya ya. Ini Raihan, ini Ahmad, dia yang akan menemani kita menuju ke Kubu Padi. Lanjut. Nah jadi guys, kalau udah sampai di persawahan seperti ini, sepi jalannya tuh. Tidak ada orang sama sekali. Beginilah keadaannya. Kita nanti akan lurus terus ke depan sana untuk melihat bagaimana mencapai ke Pondok Nurul Amin. Nah guys, jadi ini adalah sawit. Jadi beberapa orang mengumpulkan sawit-sawit terjatuh habis dipanen. Di sini kan dipanen nih. Nah, habis panen ada yang jatuh-jatuh dikumpulkan. Ini namanya kita sebutnya dengan nama brondolan. Nah, ini ada kurang lebih 7 karung brondolan. Jadi dijual nih teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini namanya sawit. Nah, yang nggak ngerti sawit, ini sawit. Inilah yang akan dijadikan minyak goreng kita sehari-hari, guys. Udahlah, bawa tidur. Ini guys, emang ini Masya Allah guys, benar Masya Allah lah ini. Pesantren modern Nurul Amin guys. Dari perjalanan kita yang begitu curam ya, walaupun kita sempat agak capek rasanya. Tapi alhamdulillah kita sampai dengan view yang luar biasa, dengan pondok yang keren, pondok yang mantap. Ini pondok yang Masya Allah bagi saya guys. Karena saya melihat di sini keren amat, sangat keren sekali lah. Jadi pas sampai kita harus sholat dulu guys. How are you everybody? Can you tell me where the first class is? Markazul Lughah Al-Arabiyah. Markazul Lughah Al-Arabiyah. 你好吗？现在我要给大家分享一下我的演讲。我演讲的题目是我最孩子的梦想。 Masya Allah guys, ini keren sekali foto ini. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ya, karena notabene kalian ini orang Islam, santri juga, paham agama, paham dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa masuknya ke universitas Islam juga. Kita dulu guys, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasiruddin, pengasuh Pondok Pesantren Modern Nurul Amin yang ada di Desa Kubu Padi, Kabupaten Kubu Raya. Kelebihan pondok ini memang unggulannya itu 5 bahasa. 5 bahasa. 5 bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Madura halus, ada bahasa Indonesia. Insya Allah ada pondok sekeren ini, sebesar ini dalam pedalaman dan ada 5 bahasa guys. Boleh kita keliling San? Nah ini guys, kita lihat kamar nih guys. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini pondok kecil. Ini pondok kecil yang lulusan MI Arab sah, Mas Mukil Kerim. Masih baru sudah bisa beberapa bahasa Arab. Nah kita paling tanya 2 guys. Iya. Naam sama Syukron. Pondok kecil ada WC. Ada WC-nya guys. Kasihan jadi tidak. Ini kamar Sunan Bonang. Ini kamar yang pengabdian. Estetik sekali ya. Jadi saya pun masuk awal-awal kok kamarnya dimuncrat-muncratkan apa nih? Ya, Cat gitu. Oh rupanya memang seni katanya. Ini keren nih guys. Kamar yang sudah kelas 3 dan sudah pengabdian. Ini kamar atas nama Sunan Derajat. Sunan Derajat.
kalau ilmunya 1 kilo, jadi akhlaknya 2 kilo. Jadi harus lebih banyak Akhlaknya. akhlak ketimbang ilmu. Alhamdulillah sekarang kita di dapur pondok. Seadanya memang, tapi bersih, luar biasa bersih. Kita jarang lihat sampah di sini ya. Apakah karena kami datang? Tidak, jadi memang mungkin salah satu pondok terbersih mungkin untuk sekian pondok pesantren, karena memang setiap ada pernah dinas datang, kesehatan datang, langsung survei. Prediksi saya kayak setiap pondok itu kumuh gitu. Tapi kok ini kok bersih? Nah, jadi memang kita ada program, jadi jam 7 duha, kemudian kita tahlil 46, setelah itu kita seluruh santri harus buang sampah. Jadi memang tuh yang sering ngamuk masalah kebersihan. Karena kalau sudah bersih, badan bersih, hati bersih, Betul. pikiran bersih, jiwa bersih juga insya Allah. Masya Allah. Jadi jiwa dan badan yang bersih berasal dari tempat yang bersih. Sedang bersih, Ya Allah. itu soleh lingkungan. lingkungan, Jadi ya. tidak hanya cerdas, pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, Iya. tapi harus soleh lingkungan. Dari Memang. 374 santri. 374 ya. Cuman 40 orang yang bayar. Iya. Jadi mana duitnya? Allah Allah. Wallah alam bisawab. Sampai semalam tak kejawab. Jadi belanja beras itu tiap hari itu 1 hari kan habis segini. Tadi udah habis. Udah habis kan? Stok sisa ini stoknya. Besok beli lagi. Jadi hari ini segini. Stoknya, stok beras. Udah habis, besok beli lagi. Beli lagi. Duitnya ada Sat? Insya Allah. Power wifi. Table wifi. Jadi punya pondok. Ya pondok. Ini dulu kita kan setiap madrasah mulai dari MI, Nawiyah, Aliyah, SMK itu wajib tuh menggunakan komputer yang kita kenal ujian nasional berbasis komputer. Ya. Pertama kali untuk Kuburaya yang melaksanakan UNBK ini Nurul Amin. Pada saat itu Kemenak mengundang seluruh kepala sekolah, masa kebun bisa. Gitu. Masa pedalaman. Lama-lama bisa. Betul, tuh. Pinggiran kota tak bisa. Ini aula Pondok Putri. Kegiatan malam, siang, mulai dari malam, pagi sampai suatu hari full. Termasuklah di sini tempati madrasah sanawiyah. Oke. Lesehan, karena memang nggak ada kursi. Jadi belajar di sini, kegiatan di sini, ada pondok tengah hutan gini nih dan bersih, besar, bagus, rapi gini. Saya baru nemu di sini guys. Satu-satunya pondok bahasa Kalimantan Barat sih yang masih fokus ke bahasa. Yang jadi utusan salah satu debat bahasa Arab dan bahasa Inggris ya pondok ini. Tanpa seleksi ya tanpa karena memang persyaratan pun nggak ada satu. Dan setiap ikut event lomba tingkat nasional kemarin di Semarang, kemudian di Lamongan juga antar pondok pesantren. Ini memang utusan debat bahasa Arabnya di sini. Kalau pidato bahasa Arab sering juara 1 tingkat nasional. Juara 2 1 tiket nasional. tingkat nasional. Kalau pidato bahasa Indonesia kemarin pun juga juara 1 nasional. Salah satu kita harus cerdas, memiliki keilmuan. Kemudian yang kedua tetap harus soleh lah. Ini salah satunya alat panggung. Mau buat acara besar pun, sound pun kita punya sendiri. Sound punya sendiri. Rigging. Rigging pun punya sendiri. Nah, gitu. Jadi kata Ki Haji Muammar ZA, waktu kita hadir di sini dulu, Ya. soundnya enak katanya. Allah. Jadi pujian itu bukan datang dari saya, tapi langsung kori internasional. Soundnya enak. Kuncinya orang sukses itu ada 3. Yang pertama adalah ya kita tanamkan keikhlasan. Yang kedua fokus. Fokus. Ya kalau kita harus fokus. Kalau mau sukses fokus saja, tak usah nulah-noleh, tidak usah memikirkan orang lain. Kemudian yang ketiga doa guru. Tetap sambungan ke guru harus kuat. Sambungan betul. orang tua harus kuat. Karena guru lah yang guru saya yang hebat, bukan Masya saya. Allah. Keren. Saya senang nangis guys. Ya hitungannya juga kampung, tapi di naungan pondok pesantren yang pertama memiliki adab yang lebih, dapat bimbingan belajar yang lebih, tidak terfokus kepada pembelajaran kuliah saja, lebih difokuskan kepada etika atau adab. Ya saya itu tanamkan ke anak-anak saya. Walaupun kita ada diam di kampung, tapi harus bercita-cita besar. Solehnya tadi itu tidak hanya kepintaran otak saja, tapi jiwanya juga kita dorong. Secara akal ya tidak masuk akal sih. Masa Nurul Amin bisa ke nasional begitu, jadi utusan tiap tahun, nah gitu, itu saja.
artinya anak kekuatan ilahi yang luar biasa. Masya Allah. Bukan Tak masuk akal lagi masuk rekening. Ustaz. Pasti banyak orang nih guys ngelihat cuman bentuk sekarang pasti. Iya. Ada proses Ustaz, apa ujian terberat antum bangun pondok ini? Ujian terberat kalau kata kiai saya itu 3. Kalau jadi pengasuh itu siap difitnah, siap dicaci maki, dan siap rugi. Ujung tombak. Di ujung tombak, di ujung tombak juga ya. Ya, selama ini ya tidak ada ujian. Kata guru saya, ujian itu dianggap pupuk. Pupuk itu tidak ada yang korum, pasti bau. Tapi lihat pohon yang dipupuk, pasti warnanya hijau. Betul. Nah, gitu buahnya banyak. Jadi kalau ingin jadi orang yang kokoh, yang kuat, tahan ujian. Ujian itu dianggap pupuk, mau dicaci, mau difitnah, itu anggap pupuk. Agar kita mekar. Agar kita mekar. Nah, gitu. Ya Rasulullah pun gitu kan. Keren sekali. Iya. Ini salah satunya Amat yang ada di pondok pesantren. Santri alhamdulillah tidak boleh belanja keluar. Memang harus belanja di market ini. Dan bahkan market ini juga jadi semua kiriman santri uang pembayarannya di sini. Kami bahagia bisa disambut dengan baik di sini. Kalau saran saya pribadi, yang pertama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ya selama kita masih diberikan kehidupan, sekecil apapun kebaikan yang mungkin bermanfaat bagi orang lain dan keluarga dan diri kita, kerjakan. Lalu yang kedua, ya saya ucapkan terima kasih telah datang jauh-jauh ke pondok kami, melihat keadaan pondok kami, kekurangan dan kelebihan itu pasti ada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesusahan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keluarga, dan keturunan kita nantinya. Masih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.